Shalom jemaat CLCC, saya bersukacita memiliki kesempatan untuk bisa berjumpa dengan saudara. Walaupun masih secara online, tapi saya bisa merasakan excited karena bisa berbagi dengan saudara, rekan-rekan di CLCC. Saya sempat bicara dengan beberapa teman-teman yang ada di Bandung. Saya mengucapkan kalimat, pokoknya kalau nanti kondisi sudah baik, kondisi sudah kondusif, Bandung adalah kota pertama yang saya pasti akan datangi, ya tentunya selain Jakarta karena saya tinggal di Jakarta. Oke, hari ini saya akan bicara tentang purpose and calling. Sebulan ini kita sudah bicara tentang purpose and calling, dan saya berdoa apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara, dan saya mendapatkan satu hal yang sederhana, praktis, tapi saya percaya ini akan melengkapi semua pembelajaran kita selama 1 bulan ini. Nah, purpose and calling, tujuan hidup. Untuk apa sih kita ini ada di dunia ini? Kenapa saya diciptakan? Kenapa saya eksis? Kenapa saya muncul? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menjadi misteri kehidupan manusia sepanjang sejarah. Semua manusia, hampir mayoritas pernah bertanya-tanya di dalam dirinya, kenapa ya ada saya ya? Buat apa ya saya hidup ya? Apa sih tujuan hidup? Nah, kenapa ini penting untuk dijawab, saudara? Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang ateis, meyakini bahwa manusia itu tidak punya tujuan, ya, karena terciptanya juga secara kebetulan. Maka karena sesuatu itu kebetulan, ya nggak ada specific purpose, nggak ada tujuan yang khusus. Kenapa kita muncul? Ya kita cuman sekedar mendadak muncul aja gitu ya. Nah, tapi ini tidak inline dengan kemanusiaan. Kenapa? Karena setiap manusia selalu punya pertanyaan natural, secara alami bertanya dalam dirinya, apa sih tujuan saya hidup? Nggak mungkin saya ini nggak ada tujuannya gitu kan. Dan ini sangat penting untuk kita jawab, karena purpose create meaning. Tujuan itu membuat sebuah makna. Kalau kita nggak mengerti apa tujuannya kita melakukan sesuatu, kita akan kehilangan makna dan kita nggak pengen lagi melakukan sesuatu itu. Contohnya kerja. Kenapa banyak orang kehilangan motivasi kerja, males, nggak pengen kerja lagi, kalau bisa udahlah seumur hidup nggak usah kerja. Karena dia nggak menemukan makna, dia nggak menemukan meaning di dalam apa yang dia kerjakan gitu kan. Tapi beda dengan orang-orang yang bisa, oh aku tuh kerja untuk ini loh, ada maknanya. Kalau aku berhasil mencapai ini, aku akan menemukan arti kehidupan yang ini. Nah, itu yang membuat dia kemudian punya kekuatan untuk dia bisa terus bekerja. Nah, purpose create meaning. Kalau kita tidak memiliki tujuan atau kita nggak mengerti tujuan atau calling dalam hidup kita, itu sebabnya kita akan kehilangan makna di dalam diri kita. Nah, maka pertanyaan yang besar yang harus dijawab adalah, apa sesungguhnya purpose dan calling kita diciptakan oleh Tuhan, atau eksistensi kita sebagai manusia ini untuk apa? Kalau kita nggak ketemu jawaban ini, semua yang kita lakukan menjadi meaningless. Itu hanya cuman sekedar mengisi kekosongan waktu saja ya. Ya menungguin mati, ya udahlah ya. Kita kerja, kita menikah, kita punya anak ya, kita makan enak ya, menunggu waktu mati aja ya, mengisi kekosongan. So meaningless. Kalau kita hidup kayak gitu, betapa tragis dan mengerikannya, karena kita nggak ada bedanya dengan binatang. Binatang juga mengisi kekosongan waktu saja sampai nanti waktunya dia mati, kan gitu kan ya. Nah, Alkitab memberikan kita panduan yang menarik. Yohanes 3 ayat 16 itu sebenarnya menjadi clue kenapa Tuhan itu menciptakan kita dan menginginkan eksistensi kita. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Karena Tuhan tuh begitu sayang, begitu menginginkan, begitu merindukan, begitu mengharapkan kita sebagai manusia. Itu sebabnya dia melakukan segala sesuatu untuk bukan sekedar membuat manusia itu eksis, tercipta, tapi dia juga mengusahakan apa yang terbaik supaya manusia itu ada di dalam pelukan dia.
Nah, dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus anaknya yang tunggal, supaya semua orang tidak binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup kekal itu? Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup kekal itu, yaitu supaya semua orang mengenal Bapa. Kata mengenal di sini yang digunakan bahasa Yunaninya adalah ginosko. Dalam bahasa Yunani ada 4 kata yang bisa dipakai untuk mengenal. Tapi kenapa Yohanes menuliskan menggunakan kata ginosko? Karena ginosko itu adalah kata yang dipakai untuk pengenalan yang deep, relational, pengenalan yang diperoleh dari sebuah persekutuan yang intim. Bahkan seringkali ginosko ini dipakai untuk menggambarkan hubungan intim. Jadi Yohanes 17 ayat 3 mengatakan bahwa kerinduan Tuhan dengan adanya manusia itu adalah supaya manusia dan Tuhan itu memiliki sebuah persekutuan yang erat, yang dalam, yang penuh dengan kasih. Jadi saudara bisa bayangkan nggak sih, Tuhan menciptakan manusia bukan untuk pelayanan, ya sebenarnya Tuhan menciptakan kita bukan buat nyanyi, bukan buat membersihkan surga gitu ya, bersihin toilet surga. Saya nggak tahu, kayaknya di surga nggak ada toilet kali. Tuhan nggak bikin manusia tuh untuk kepentingan dirinya supaya serving dia, melayani dia, enggak. Rupanya dari Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 17 ayat 3 kita menemukan tujuan kekekalan ketika Tuhan menciptakan manusia itu adalah supaya dia punya persekutuan yang dekat dengan manusia, supaya dia bisa mengasihi manusia, supaya dia bisa menumpahkan semua yang terbaik dalam kehidupan ini untuk manusia. Jadi saudara bisa bayangkan, kita adalah makhluk yang diciptakan untuk menjadi sasaran kasih Tuhan. Makhluk yang diciptakan hanya pure untuk dikasihi, diinginkan, diharapkan, dan dibawa mendekat kepada Tuhan. Nah, itu sebenarnya adalah purpose and calling eternity kita, tujuan kekekalan kita. Nah, tapi pertanyaannya kan, kita masih hidup di dunia. Kalau gitu kita cepet-cepet aja ya mati, supaya kita segera memenuhi tujuan kekekalan ini ya, cepat-cepat ke surga supaya segera bersekutu dengan Tuhan, ya kan? Nah, itulah dilema yang dialami oleh Paulus. Bagaimana kita hidup ingin sekali segera memenuhi calling kita untuk bersekutu dengan Tuhan, tapi sementara tubuh kita masih hidup di dunia. Nah, saya ingin membacakan kepada saudara Filipi. Ya, ini adalah sebuah ayat yang menarik sekali dan kita pasti sering mendengarnya di dalam Filipi pasal ke-1 ya, ayat ke-21 dimulai. Filipi pasal 1 ayat ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, ini dilema kita sebagai orang Kristen ya. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini yang tadi nih ya. Paulus tuh pengennya kalau bisa cepet-cepet memenuhi purpose and calling kekekalan tadi, yaitu cepat-cepat tinggal bersama Kristus, berkasih-kasihan dalam persekutuan yang intim, ya kan? Itu memang jauh lebih baik, ayat 24. Tetapi ya, lebih perlu untuk saat ini, untuk tinggal di dunia ini karena kamu, karena jemaat-jemaat yang masih perlu dilayani. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu semakin maju dan bersukacita dalam iman. Nah, jadi di sini kita menemukan lewat perkataan Paulus, bahwa kita nih sebagai orang Kristen mesti ngerti, bahwa kita ini diciptakan untuk bersekutu, berkasih-kasihan dengan Tuhan, menjadi sasaran semua kebaikan Tuhan diberikan untuk kita. Itu purpose and calling kita di dalam kekekalan. Tapi selama kita masih hidup di dunia, ternyata Tuhan juga memberikan purpose and calling yang kita perlu lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Supaya nggak terjadi yang tadi,
mengisi kekosongan waktu, ya, nungguin sampai Yesus menjemput, nanti di surga seneng-seneng, ya, nungguin sambil kayak gitu, ya, ke gereja, pelayanan, ya, kerja. Nah, nggak begitu, saudara. Maka dalam hal ini, kalau kita bicara purpose and calling, ada dua. Purpose and calling kita secara kekekalan adalah bicara tentang persekutuan di dalam keintiman dengan Tuhan. Tapi selama kita masih hidup di dunia, kita juga perlu menemukan apa kehendak Tuhan, apa purpose and calling Tuhan untuk kita kerjakan selama kita di bumi, sehingga ketika purpose and calling itu kita selesaikan, kita bisa segera melanjutkan kepada tujuan kekekalan kita, yaitu berjumpa dengan Tuhan kita. Nah, ini yang selalu didoakan Paulus untuk setiap jemaat yang dia layani. Ya, makanya Paulus itu dalam Kolose, dalam jemaat-jemaat yang dia layani, dia sering bilang begini, aku sungguh-sungguh berdoa supaya kalian mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, supaya kalian tahu purpose and calling yang Tuhan berikan semasa kita hidup di dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu apa ya purpose and calling kita selama kita hidup di dunia ini? Nah, saya akan sharing 3 langkah praktis, 3 hal praktis untuk memberikan guidance kepada kita semua untuk menemukan purpose and calling selama kita hidup di dunia ini di dalam Kristus, supaya terjadi apa yang ditulis di Alkitab tentang Daud. Daud menggenapi kehendak Allah pada zamannya, yaitu ketika dia masih hidup, dia fulfilling the purpose and calling yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Nah, inilah 3 hal yang saya berikan kepada saudara. Yang pertama adalah kita mesti mengenali dan mengetahui apa yang kita bisa, kebisaan kita. Karena begini, ketika Tuhan memberikan visi, Dia pasti akan memberikan provisi, penyediaan. Ya, ketika Dia memberikan calling, Dia akan memberikan kepada kita modal untuk bisa melakukan atau menggenapi calling itu. Nah, salah satu modal yang Tuhan berikan kepada kita adalah kebisaan atau keahlian. Sesuatu yang kita bisa lakukan dan orang lain belum tentu bisa melakukan itu. Nah, kalau kita baca di Filipi tadi yang tentang Paulus berkata bahwa kalau aku mati, ya aku berarti untung karena aku nanti memenuhi tujuan kekekalan, yaitu ketemu dengan Kristus. Tapi selama aku hidup adalah bekerja untuk memberi buah. Nah, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah memenuhi kehendak Allah, maka kita harus menggunakan kebisaan kita. Ya, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Salah satunya yang paling gamblang dan jelas itu Daud. Ya, kebisaan Daud apa? Salah satunya dia bisa main kecapi. Melalui permainan kecapi Daud, Tuhan mengantarkan Daud untuk masuk ke dalam istana. Ya, waktu Saul lagi stres, dikuasai oleh roh jahat, Daud dipanggil, dan ketika Daud memainkan kecapi, dia bukan cuma sekedar jago main kecapi, tapi dia juga diurapi saat bermain kecapi. Nah, ini saudara, waktu engkau menggunakan keahlianmu atau kebisaanmu untuk memenuhi tujuan Allah, untuk memenuhi purpose and calling yang Tuhan berikan, maka keahlianmu akan diurapi. Roh Tuhan akan menyertai keahlianmu, sehingga engkau bukan mengerjakan cuman sekedar karena engkau bisa mengerjakan dan jago ngelakuinnya, tapi ada kuasa Tuhan yang menyertai. Saudara, kalau engkau ahli dalam public speaking, misalkan seperti saya ini public speaker, berbicara. Saya mungkin punya kebisaannya, saya mungkin punya keahliannya, tapi kalau saya menggunakannya untuk tujuan bukan purpose and calling yang Tuhan berikan, maka saya hanya sekedar menggunakan keahlian saya aja untuk cari duit, untuk menipu orang, untuk memanipulasi, untuk membujuk dan sebagainya. Tapi kalau saya menggunakannya untuk tujuan yang Tuhan berikan, maka bukan cuma keahlian yang muncul, tapi akan ada urapan dan kuasa Tuhan yang menyertai. Wow, it is very powerful, saudara. Jadi kalau kita menggunakan kebisaan kita dengan untuk tujuan Tuhan, nanti urapan Tuhan akan menyertai kita seperti yang terjadi pada Daud. Dia bukan cuma main kecapi, tapi permainan kecapinya ada kuasa yang bisa mengusir kuasa-kuasa roh jahat. Nah, saudara, coba
teliti di dalam diri kita, saya tuh kebisaannya apa? Karena Tuhan pasti memberikan panggilan tidak jauh-jauh dari sekitar kebisaan atau keahlian kita. Ya, Daud selain main kecapi, dia jago apa? Dia jago menggembalakan domba. Ya, domba itu kan makhluk yang bodoh, yang bebal, makhluk yang susah untuk dituntun gitu ya. Pokoknya tuh bisa kejeblos jurang, padahal jurang di depan mata bisa kejeblos gitu aja ya. Kita mungkin kalau ngelihat domba ini kadang-kadang juga kok bisa ya ada makhluk sekonyol ini gitu kan. Tapi saudara sadarkah bahwa kita sebagai manusia seringkali perilakunya kayak domba. Udah tahu di depan ini ada jurang, ada sesuatu yang nggak bener, tapi kita tetap aja kejeblos dan menjebloskan diri ke sana. Nah, Daud sudah terbiasa ngurusin domba dan kambing. Nah, kambing lebih parah lagi dari domba ya. Kalau kambing ini bukan cuma bodoh, tapi nyolot. Udah tahu salah, mau dibawa ke yang bener, dianya malah ngotot ya, malah mau nanduk tuannya. Nah, ini kambing ya kan. Nah, Daud itu sering ngurusin kayak gini, dan bukan cuma ngurusin, tapi melindungi mereka. Waktu beruang dan singa datang, dikatakan di 1 Samuel pasal 16 dan 17, waktu beruang dan singa menyerang kambing dan domba, Daud maju melindungi, bahkan menghajar singa dan beruang itu. Saudara, keahlian Daud menggembalakan dan melindungi domba dan kambing. Dipakai untuk apa? Ternyata panggilan Tuhan adalah Daud menggembalakan bangsa Israel yang kelakuannya mirip kayak domba dan kambing. Nggak bisa diatur, bodoh, konyol, nyolot. Ya. Nah, saudara, apa yang kita bisa, itu panggilan Tuhan tuh berputar di sekitar itu. Seperti Daud. Apa yang dia bisa, ya panggilan Tuhan di sekitar-sekitar keahlian itu. Ya. Kemudian satu lagi, Daud ini juga ahli di dalam mengumban. Mengumban itu melempar batu pakai pengumban, namanya pengumban gitulah ya. Ya, coba googling aja ya. Kalau ketapel itu memang kita sering menggunakan kata ketapel. Kalau ketapel itu kan ditarik begini lalu dilepaskan. Tapi kalau mengumban itu kayak semacam tali atau terbuat dari kulit biasanya ya. Kemudian batu ditaruh lalu diputer-puter begini saudara ya. Ini kalau nggak ahli kita bisa kena diri sendiri ya. Kita muter-muter batunya mental kena kepala kita sendiri ya. Jadi ini membutuhkan keahlian kapan ngelemparnya ya. Nah saudara, Daud juga ahli dalam hal mengumban. Bahkan dalam bangsa Israel itu ada divisi pasukan pengumban khusus, isinya tuh para pengumban yang teliti jitu ya. Nah, Daud ahli di situ. Dipakai buat apa? Ternyata panggilan Tuhan adalah untuk mengalahkan Goliat, membawa bangsa Israel kepada kemenangan. Mungkin waktu Daud latihan mengumban, dia juga bingung, ngapain ya saya ngegembalain domba, kok latihan mengumban, apa gunanya? Kan saya nggak akan masuk militer juga, karena Daud perawakannya nggak kayak kakak-kakaknya kekar, makanya masuk militer semua. Daud masih umur belasan tahun, ya nggak kekar, ngapain dia latihan mengumban juga belum tentu masuk militer. Tapi ternyata untuk itu Tuhan pakai ya, untuk menggenapi purpose and calling. Jadi saudara, tidak kebetulan Tuhan memberikan kepada kita keahlian, kebisaan, talenta. Pasti Tuhan akan memakai talenta itu untuk tujuan yang Dia inginkan. Jadi bagaimana cara kita tahu purpose and calling semasa kita hidup di dunia? Salah satunya adalah coba track apa ya kebisaan atau keahlian saya ya. Saya jago bisnis, saya jago ngomong, saya jago desain, saya jago ngelucu, saya jago nari, saya jago musik, saya jago meneliti, menganalisa, mengamati, saya jago menemukan hal-hal yang detail yang orang lain nggak temukan. Nah, itu semua pasti akan dipakai Tuhan untuk menggenapi purpose and calling. Yang kedua, yang pertama tadi bicara keahlian atau kebisaan. Apa yang saya bisa lakukan? Yang kedua, apa yang saya miliki? Privilege apa yang diizinkan Tuhan untuk saya miliki dan saya nikmati dalam hidup ini? Karena saudara, terus terang tiap orang itu punya privilege yang beda-beda. Kita yang hidup di Indonesia punya privilege yang berbeda dengan orang yang hidup di Amerika.
Di Indonesia buka bisnis gampang banget saudara ya, tinggal ke trotoar ya, jualan mie, udah langsung itu namanya buka bisnis. Coba ke Amerika jualan mie di trotoar, langsung ditangkap polisi saudara, karena mereka tidak punya privilege seperti orang hidup di Indonesia. Nah, masing-masing dari kita nih punya privilege yang Tuhan izinkan, dan Tuhan akan pakai privilege itu. Saya kasih contoh, Musa. Kenapa Tuhan memakai Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan Firaun? Karena Musa punya privilege untuk ketemu dengan Firaun, saudara. Saudara pikir ketemu Firaun tuh kayak ketemu Pak Hansip di kompleks saudara, ya tinggal datang aja kucluk-kucluk ke pos Hansip. Halo Pak, main kaplek gitu kan? Enggak, saudara. Firaun dalam budaya Mesir, Firaun itu titisan dewa matahari. Titisan dewa Ra, dewa matahari. Jadi Firaun adalah dewa. Perkataan Firaun itu perkataan dewa. Saudara bayangkan orang mau ketemu Firaun itu nggak gampang. Nggak cuman datang ke istananya, gedok-gedok pintu gitu ya, masuk, Firaun ngobrol yuk. Enggak. Tapi Musa kenapa bisa punya privilege ketemu dengan Firaun? Karena dia dibesarkan di dalam istana Firaun. Dia minimal ada orang-orang di dalam istana itu yang kenal dan masih sungkan, ini gini-gini walaupun udah lari buronan, tapi ya dulu-dulu juga masih pangeran gitu ya. Jadi ya udahlah, bawa ketemulah sama Firaun. Nah, this is a privilege. Yang saya percaya kalau Harun orangnya nggak akan bisa ketemu dengan Firaun. Harus Musa, karena Musa pernah ada di istana Firaun. Contoh lain lagi, Esther. Kenapa Esther dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel? Karena Esther punya privilege. Apa privilege dia? Wajahnya cantik. Dia terpilih sebagai yang paling cantik, sehingga raja mengizinkan untuk dia bisa berjumpa dengan dia ngobrol, saudara. Loh, wajah cantik itu privilege, tapi sayang banyak yang pakai wajah cantik ini, privilege ini, bukan untuk purpose and calling Tuhan, tapi dipakai untuk apa? Untuk mematahkan hati banyak pria. Ya. Banyak yang pakai privilege wajah cantik, body yang bagus, untuk apa? TikTok. Untuk TikTok pamer puser. Nah, ya. Membuat banyak pria-pria jatuh dalam dosa. Nah, saya percaya bukan itu purpose and calling kenapa Tuhan itu memberi privilege. Saudara, cowok-cowok, pria-pria, kalau Tuhan memberikan privilege, engkau punya wajah yang lebih ganteng dari yang lain, gitu kan ya. Pakailah privilege itu. Untuk apa? Tanya Tuhan, Tuhan kenapa engkau berikan aku wajah seperti ini? Mungkin dengan wajah seperti ini, aku akan bisa mendatangi tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki oleh orang kalau wajahnya nggak kayak gini. Loh iya loh saudara, dunia entertainment, ya, nggak gampang orang bisa masuk dunia entertainment. Suara harus bagus, wajah harus menawan, postur tubuh harus keren, apalagi harus punya keahlian yang spesifik. Nah, itu ada orang-orang yang diberikan Tuhan privilege untuk bisa masuk ke daerah-daerah itu, wilayah-wilayah itu. Tapi kalau engkau nggak mengerti apa tujuan yang Tuhan berikan, engkau akan cuman mengisi kekosongan waktu. Ya, wajah ganteng, ya udahlah jadi model, ya cekrek, dapat duit, selesai. Saudara, Tuhan beri kamu wajah ganteng, bukan cuma buat ngasilin duit, tapi untuk tujuan Tuhan, mungkin memberitakan kasih Tuhan, mungkin menyatakan kebenaran, mungkin ada banyak hal-hal yang nggak benar, yang kalau kamu ngomong orang lebih dengerin, karena wajahmu ganteng, ya kan? Loh, siapa tahu? Saya bacakan ya ayatnya ya, saudara ya, di Esther nih, ya. Ini kalimat yang bagus sekali, saudara, ya. Esther 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, kamu nggak mau memenuhi purpose and calling Tuhan, ya, ini dikatakan pada Esther nih ya. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Tuhan bisa datengin pertolongan dari tempat lain. Dan engkau dan kaum keluargamu justru akan binasa. Nah, tapi kalimatnya begini nih, si Mordekai ngomong sama Esther bagus banget. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kalau saya jelaskan pakai kalimat bahasa sekarang ini, kurang lebih itu gini loh. Lu jangan ngomong nggak mau lu memenuhi tujuan Tuhan. Lu jangan ngomong nggak mau hidup untuk Tuhan.
Karena jangan-jangan untuk tujuan itulah Tuhan memberikan kamu privilege. Untuk inilah Tuhan bikin suaramu bagus. Untuk inilah kamu bisa punya bisnis yang besar. Makanya saudara, pertanyaan buat kita, apa yang kita punya? Tadi yang pertama, apa yang kita bisa? Yang kedua, apa yang kita punya? Privilege apa? Mungkin saudara punya privilege masuk ke dunia pemerintahan. Saudara punya privilege ketemu Pak Jokowi. Saudara punya privilege ketemu orang-orang yang narkobaan. Loh iya loh, saudara. Nggak semua orang bisa diterima oleh mereka. Saudara punya privilege. Maka saudara, pasti tujuan Tuhan tidak jauh-jauh dari privilege itu. Yang kedua. Sekarang yang terakhir, saudara. Yang ketiga adalah siapa orang-orang yang ada di sekitarmu. Saudara, saya percaya panggilan Tuhan, purpose and calling dari Tuhan tidak jauh-jauh dari orang-orang yang Tuhan pertemukan buat kita. Saudara, ya, saya punya privilege untuk bisa ketemu banyak orang secara online. Lewat akun Instagram saya ada banyak sekali orang yang DM konseling kepada saya soal pernikahan, soal mau bunuh diri, stres, depresi, bahkan sampai yang maaf ya agak kadang saya bacanya juga gitu ya. Aduh Kak ya, jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan siapa? Ya aduh pokoknya pertanyaan galau-galau para ABG lah ya. Banyak saudara DM kepada saya. Itu adalah orang-orang yang dikirimkan Tuhan untuk ada di sekitar saya, baik online maupun offline. Sudah jangan mikir jauh-jauh, panggilan Tuhan kayaknya saya pergi ke Kongo, ya, kayak saya pergi ke Zimbabwe, ya, atau kayaknya panggilan Tuhan saya ke Antartika. Ya, saudara nggak usah jauh-jauh. Kalau Tuhan pengen saudara ke Antartika, pasti ada caranya nanti tiba-tiba bagaimana plek, saudara nyampe ke Antartika. Tapi saudara, setialah dulu lihat orang-orang yang ada di sekitarmu ini siapa aja. Karena itulah orang-orang yang dikirim Tuhan buat hidupmu, saudara. Panggilan Tuhan di sekitar mereka. Mungkin karyawanmu, mungkin teman-temanmu. Ya, saya pernah ada satu orang tanya ke saya, Kak, saya bingung, kok saya ini selalu ketemu sama orang-orang yang galau-galau soal gambar diri, ya, soal kenapa ya kalau nggak pakai baju merek saya ini kurang enak perasaannya. Kok saya ketemu orang banyak kayak gitu. Nah mungkin purpose and calling Tuhan adalah saudara dalam melayani orang-orang yang seperti itu. Nah jadi kalau digabung saudara ya, kita lihat ya. Yang pertama, apa yang kita bisa. Kedua, apa yang kita punya, privilege apa yang kita punya. Ketiga, siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, lakukan mulai dari 3 hal itu. Saya percaya dengan menyertakan Tuhan, berdoa, urapan Tuhan bekerja. Saudara sedang bekerja menggenapi kehendak Allah pada zaman saudara. Saudara sedang bekerja memberi buah untuk Kristus, saudara. Ya, waktu Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel, dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang di sekitar dia itulah sebenarnya yang akan dia layani. Padahal dia udah melarikan diri jauh, saudara ya, ke padang pasir gitu ya, nggak mau ketemu. Tapi Tuhan bisa membawa balik kembali, berjumpa dengan orang-orang yang dilayani. Saudara, kalau hari-hari ini kau ketemu orang yang kayak gini lagi, kayak gini lagi, kayak gini lagi, tiba-tiba saya jadi teringat. Saya tuh sering ngeluh sama istri saya, saudara. Kesel banget sama orang Indonesia. Orang Indonesia ini kenapa sih susah banget dikasih tahu ya? Diajarin tuh kayak ada tembok gitu ya, susah banget ya. Saya tuh sering kesel orang-orang yang kalau nyebrang nggak lihat kiri kanan, nyelonong itu kayak gitu ya. Tapi saya berpikir, Tuhan kenapa saya terus ketemu orang yang model kayak gini. Lalu barusan saya syuting ini sudah Tuhan ngomong dalam hati saya, karena itu orang-orang yang kamu harus layanin gitu ya. Waduh, dalam hati amsyong juga ya Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, justru aku memanggil kamu untuk kamu mengedukasi orang-orang model kayak begini. Wah, ya sudahlah Tuhan ya. Mungkin ini purpose and calling dari Tuhan. Makanya Tuhan memberikan saya privilege lewat Instagram saya ketemu ya dengan orang-orang yang mungkin butuh diedukasi. Tuhan memberikan saya keahlian dan kebisaan ngajar ya. Banyak orang ngomong sama saya bilang begini, kalau kok Iwan yang ngajar kok semua yang rumit jadi gampang ya.
Saya juga bingung kenapa bisa kayak gitu. Sekarang saya tahu jawabannya, saudara. Karena banyak orang diajarin yang gampang aja nggak ngerti, apalagi diajarin yang rumit. Itu sebabnya Tuhan memberikan saya keahlian ini. Saudara, this is my purpose and my calling. Saudara, apa purpose and calling-nya? Temukan lewat 3 hal ini. Saya tutup sharing saya dengan Kolose 1 ayat 9-10, saudara. Saya bacakan buat saudara sebagai penutup. Ini adalah doa Paulus. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Buat apa hikmat dan pengertian yang benar itu? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, untuk tahu purpose and calling Tuhan yang sempurna, supaya apa? Sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal. Nah, ini yang saya bilang tadi. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, bertumbuh dalam ginosko tadi. Dahsyat, saudara, ayat ini. Rupanya sebelum kita nyampe ke kekekalan nanti, Tuhan pengen kita latihan ginosko dulu. Lewat apa? Lewat memenuhi purpose and calling kita selama di bumi ini. Sama doa saya seperti Paulus berdoa buat jemaat Kolose. Saya berdoa buat setiap saudara yang ada di CLCC, supaya saudara mendapatkan hikmat dan pengetahuan yang benar untuk menemukan purpose and calling selama saudara hidup di dunia ini, supaya saudara menggenapi kehendak Allah pada zaman saudara hidup, menjadi berkenan, memberi buah, sehingga saudara bertumbuh dalam ginosko akan Allah. Dan pada waktunya nanti ketika semuanya sudah genap dan selesai, saudara akan dibawa kepada purpose and calling kekekalan, yaitu menjadi sasaran kasih Tuhan, bersekutu erat dengan Tuhan, dan diinginkan dikasihi terus-menerus sampai tanpa batas, sampai ke kekekalan. Terima kasih, saudara sudah mendengarkan saya. Mari kita berdoa bersama. Kami berdoa, Tuhan, pada hari ini supaya setiap jemaat di CLCC mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan buat hidup mereka. Mereka tidak sekedar mengisi kekosongan waktu, tapi mereka benar-benar tajam tahu apa yang mereka ingin lakukan selama mereka hidup. Lewat apa yang mereka bisa, lewat apa yang mereka punya, privilege yang mereka miliki, dan lewat siapa orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadikan 3 indikator ini, Tuhan, nyata dan jelas bagi setiap kami yang mendengar firman pada hari ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang bekerja memberi buah bagi Tuhan sampai waktunya nanti Tuhan memanggil kami untuk bersekutu dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.